Sumba identik dengan bentang sabana keemasan yang menjadi ruang hidup bagi ribuan ekor ternak. Di sini, kuda-kuda ini bukan sekadar pemandangan, melainkan aset hidup yang membentuk identitas dan DNA masyarakatnya selama berabad-abad. Namun, di balik lanskap tersebut terdapat realitas statistik yang tajam. Peta kemiskinan NTT menunjukkan konsentrasi beban yang berat di wilayah Sumba Timur, di mana hampir 30% populasinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Selama puluhan tahun, pemerintah pusat telah menyalurkan triliunan rupiah melalui program bantuan sosial nasional yang bersifat seragam. Meski anggaran terus mengalir, NTT tetap berada di posisi terbawah dalam berbagai indikator kesejahteraan nasional. Sosiolog Ted K. Bradshaw berpendapat bahwa kemiskinan di tempat seperti Sumba terus bertahan karena kita sering salah mendiagnosisnya. Masalah ini bukan satu penyakit tunggal, melainkan 5 hambatan berbeda yang bekerja secara simultan. Untuk memberikan solusi yang tepat bagi kondisi sekompleks Sumba, kita harus berhenti menggunakan resep bantuan satu ukuran untuk semua dan mulai membedah anatomi masalah ini melalui 5 lensa diagnostik. Lensa pertama, geografi. Peta topografi Sumba memperlihatkan aglomerasi terbalik, di mana ekonomi terkonsentrasi di kota, sementara desa terisolasi. Jarak dan akses jalan sulit membuat biaya distribusi sangat mahal, sehingga keuntungan petani habis untuk perjalanan. Lensa kedua menyoroti distorsi struktural. Kebijakan pusat yang homogen tidak relevan dengan kondisi agraris di Sumba. Program pertanian yang dirancang di Jakarta seringkali mengabaikan keterbatasan air dan musim kering yang panjang di NTT. Masalah ini diperparah oleh korupsi dan alokasi anggaran yang tidak menyentuh akar masalah. Distorsi politik ekonomi ini membuat petani subsisten terus terpinggirkan di dasar rantai nilai komoditas. Perpaduan antara geografi yang sulit dan sistem birokrasi yang kaku menciptakan perangkap sistemik. Tanpa modal, masyarakat kecil mustahil dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Lensa ketiga beralih ke faktor individu. Seringkali kemiskinan dituduhkan pada karakter personal, seperti kemalasan atau kurangnya motivasi. Namun, Bradshaw mengingatkan bahwa rendahnya keterampilan bukanlah bawaan lahir. Anak-anak sekolah dasar di Sumba ini belajar dengan fasilitas publik yang minim. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas adalah penyebab utama rendahnya produktivitas mereka di masa depan. Sebuah kegagalan sistemik yang sering disalahartikan sebagai kekurangan individu. Lensa keempat mengamati sistem kepercayaan kultural. Rumah adat dan kuburan batu ini merepresentasikan warisan kultural yang menuntut tanggung sosial besar. Tradisi mahar perkawinan atau belis, serta upacara kematian seringkali memerlukan biaya hingga ratusan juta rupiah. Kewajiban sosial ini memicu pengurasan aset. Untuk memenuhi tuntutan adat dan menjaga status sosial, keluarga seringkali terpaksa menjual ternak produktif atau menggadaikan tanah yang merupakan aset ekonomi utama mereka. Meskipun membebani secara ekonomi, adat ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan penanda identitas yang vital. Tradisi ini adalah cara masyarakat Sumba menjaga solidaritas dan redistribusi kekayaan antar keluarga. Persoalan muncul saat individu yang sudah dilemahkan oleh sistem pendidikan dan kesehatan dipaksa memikul biaya pelestarian budaya yang sangat mahal. Mereka terjepit di antara kewajiban menjaga identitas dan kebutuhan untuk membangun tabungan masa depan. Lensa kelima adalah efek kumulatif. Diagram kausalitas ini menunjukkan faktor-faktor tadi saling mengunci dalam lingkaran setan. Infrastruktur buruk memicu biaya tinggi dan menekan produktivitas. Pendapatan minim tersedot biaya adat, sehingga aset habis dan kemiskinan diwariskan ke generasi berikutnya. Roda gigi yang saling bertautan ini menciptakan siklus yang tidak bisa diputus hanya dengan memperbaiki satu aspek saja. Diperlukan intervensi yang mampu menangani kelima dimensi ini secara bersamaan. Solusi yang hanya mengandalkan bantuan tunai atau mencoba menghapus adat secara paksa terbukti gagal. Pendekatan luar ke dalam seringkali mengabaikan karakter dan martabat masyarakat Sumba. Harapan muncul dari transformasi internal. Di beberapa wilayah, masyarakat mulai menegosiasikan pembatasan jumlah ternak dalam belis atau mengalihkan sebagian biaya adat menjadi aset modal usaha yang lebih produktif bagi pasangan muda. Strategi pengentasan kemiskinan yang ideal adalah sinergi dua arah.
Pemerintah fokus pada perbaikan birokrasi dan infrastruktur jalan, sementara masyarakat difasilitasi untuk mengadaptasi nilai budayanya agar lebih berkelanjutan secara ekonomi. Menangani kelima dimensi Bradshaw secara terintegrasi menawarkan jalan keluar nyata dari spiral kemiskinan. Jika hambatan struktural dihilangkan dan tradisi diadaptasi secara bijak, masyarakat Sumba dapat memutus rantai kemiskinan tanpa harus kehilangan identitas budayanya.